Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Hadirin jamaah Masjid Al-Basam rahimakumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Basam ini guna menunaikan satu tugas kewajiban sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk terus dan terus thalabul ilmi dimanapun, kapanpun kita ada. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat hadirin sekalian. Kalau sehari-hari saja kita mengingat waktu ini, tahu-tahu hari ini adalah hari Selasa, tahu-tahu dah Jumat, tahu Sabtu, Ahad, begitu secepatnya. Cepat sekali waktu itu berlangsung. Bulan-bulan juga begitu. Seperti kemarin saja kita melaksanakan puasa Ramadan. Seperti kemarin kita ini merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Dan sepertinya mungkin juga kemarin kita ini lagi bertahun baru 1443 Hijriah. Tetapi hari ini, malam ini kita masuki bulan Dzulhijjah. Kalau menurut hitungan Komariah, Dzulhijjah ini termasuk bulan keberapa? Bulan ke-12. Bulan pertamanya nopo? Muharram. Coba dilanjut. Muharram, Syafar, apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dulu, kemudian Sa'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Sama dengan Masehi juga 12 bulan. Tetapi hadirin sekalian, kalau Masehi itu berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya pinten? Setahun 365 hari. Kalau jenengan lihat bulan-bulan di Miladiyah atau Masehi, di sana akan muncul bulan-bulan ya
angka-angkanya itu hanya berkisar 3 angka saja mungkin insyaallah. 28 atau 29 bulan apa nih? Bulan Februari. Kemudian 30 atau 31. Umur kita ini adalah hitungannya hitungan Masehi. Umur berapa sampean? Mesti ngitungnya Masehi. 365 hari. Ya, setahunnya. Kalau Qamariyah atau Hijriyah itu berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Setahun wonten pinten dinten? 354 hari. Per bulannya niku wonten berapa hari? 29,5 hari. Karena 29,5 hari, ya. Nek sumpami ngitung 29,5 hari, 29,5 hari kan repot ya. Akhirnya dibuat selang-seling menghitungnya. 29, 30, 29, 30. Akan tetapi hadirin sekalian tidak bersifat permanen seperti yang ada pada bulan-bulan di Masehi. Kalau jenengan umpama kamen mantu kapan? Saya akan mantu tanggal 30 Februari. Gak mantu-mantu ya. Mboten mantu-mantu. Wong 2 Februari itu tetep niku. Januari pasti 31. Mboten enten 30. Berbeda dengan Qamariyah atau Hijriyah ini berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi, sehingga ada istilah hisab dan ada istilah ru'yah. Ya, makanya kalau kita puasa tahun ini 30, tahun depan mungkin saja 30 lagi, mungkin juga 29, berdasarkan ru'yatul hilal ataupun hisab. Nah, dengan perhitungan Qamariyah seperti itu, umpami umure panjenengan dihitung Hijriyah ngoten pinten gitu ya. Perbedaan antara tahun Qamariyah kali tahun Masehi itu kurang lebihnya 11 atau 12. Kalau tahun biasa itu 11 hari, kalau tahun kabisat itu 12 hari. Kalau tahun kabisat itu adalah tahun-tahun yang habis dibagi 4. Umpama aja tahun ini tahun kabisat, berarti selisihnya antara Ramadan, antara Masehi dengan Hijriyah itu adalah 12 hari. Makanya jangan heran nanti panjenengan ya, yang namanya hari raya itu semakin maju terus. Kalau hari ini hari rayanya tanggal berapa kemarin ya toh, kemudian tahun depan pasti maju lagi. Begitu maju terus. Dikarenakan ada perbedaan itu. Mudah-mudahan dengan perbedaan ini panjenengan sedikit bisa memahami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk pada bulan yang ke-12. Yaitu tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 1443 Hijriah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kita pasti akan senantiasa untuk berbenah, mengevaluasi diri kita, karena semakin lama tahun umur kita ini semakin bertambah, sementara jatah daripada kontrak umur kita itu berkurang. Jadi umurnya bertambah, tetapi kontrak hidup kita ini berkurang. Kapan kita akan meninggalkan alam yang fana ini? Wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu. Tetapi gambarannya umur umatku, kata Rasulullah SAW, itu adalah 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Maka kita bisa memperhatikan
Kalau ada orang usianya sampai 80 lebih atau 90, dia akan menjadi juara orang yang tertua di kampung itu. Karena rata-rata 60, 70, 60, 70. Sekitar itu saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahan tahun ini kita sambut tahun 1444 Hijriah yang akan kita alami, yang berarti tahun 1443 Hijriah ini banyak sekali masa-masa yang baik, masa-masa yang tidak baik. Amalan-amalan kita yang baik kita tingkatkan, amalan-amalan kita yang buruk senantiasa untuk kita tinggalkan. Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para sahabat senantiasa mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Amalmu, hitung itu, evaluasi itu, muhasabah diri. Kita hitung amal-amalan kita, sejauh mana yang baik, sejauh mana yang buruk dibandingkan. Maka ke depan kita harus punya tekad bahwasannya tahun 1444 Hijriah harus kita jadikan tahun hijrah kita. Hijrah yang berarti bermakna perubahan. Kapan itu kita berubah? Kita sendiri yang tahu. Maka kita pastikan, kita niatkan 1444 Hijriah adalah tahun perubahan kita. Dari mana perubahan itu akan kita mulai? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mulai perubahan itu, hijrah yang bermakna perubahan itu dari diri kita, dari pribadi kita. Hijrah personal berarti diri kita harus kita hijrahkan, diri kita harus mampu untuk berubah. Karena hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sebagaimana yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Ar-Ra'd ayat 11 adalah merupakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar kita senantiasa untuk berubah. Berubah itu harus dari diri kita. Kita jangan mengandalkan orang lain untuk berubah. Kita jangan memperhatikan orang lain untuk berubah. Maka mulailah dari diri kita. Banyak orang hanya berkaca, wah itu ya seperti itu ya, si fulan itu tidak apa-apa, aku gini aja. Tiap hari ya kegiatannya hanya ke warung pulang ya. Tidak pernah ada yang namanya evaluasi diri. Maka di tahun 1444 Hijriah yang akan datang ini, kita harus meniatkan diri kita untuk berubah. Berubah kemana? Berubah ke arah yang lebih baik. Kita akan membuat catatan tersendiri. Apa itu catatannya? Selama tahun 1443 Hijriah, catatannya apa?
Oh, sholat catatannya. Sholat saya bagaimana? Bilangan sholatnya mungkin sudah sesuai. Artinya 17 rakaat tidak pernah ditinggalkan. Kemudian sholat sunnahnya bagaimana? Oh, sholat sunnah juga dilakukan. Total sudah. Maka kita evaluasi, kita rubah semangat itu, berubah bagaimana kualitasnya. Bagi yang belum melaksanakan sholat sunnah, maka 1444 Hijriah jadikan sebagai awal perubahan kita. Puasa kita bagaimana? Akhlak kita bagaimana? Ini yang harus terus kita evaluasi. Kalau terus kita evaluasi dan kita bersemangat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, maka insya Allah kita akan semakin lama menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Balad tentang bagaimana sebenarnya manusia itu harus berubah, berjuang, berhijrah menuju ke arah kebaikan itu. Saya mulai dengan surat Al-Balad ayat 8 sampai 10. Nanti Mas Putra bisa menerjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Coba Mas Putra diartikan. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Menunjukkan bahwasannya kita ini diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita mensyukuri manfaat daripada mata. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sepasang bibir yang bisa berkata-kata agar senantiasa kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang ke-10 agar kita bisa untuk berjalan jalan yang menuju petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dua jalan, ada pilihan kebajikan atau keburukan. Maka pastikan apa yang kita pilih. Kita lanjutkan pada surat Al-Balad ayat 11 insyaallah sampai dengan ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Coba Mas Putra diartikan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian
Dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka itu orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan ayat di atas. Ternyata memilih jalan yang baik itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Yang berarti di sini hadirin sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam beramal kebaikan, apakah itu membebaskan budak, kemudian memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, kemudian termasuk diantaranya memberikan makan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin yang sangat fakir. Semua itu adalah diibaratkan itu sebuah perjuangan yang amat sangat berat. Untuk itu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa beratnya itu dirasa dikarenakan kita masih hubbud dunya. Tetapi kalau hubbud dunya yang ada di dalam hati kita ini kita lepas, kita biasakan itu, insya Allah jalan yang mendaki dan sukar itu mampu untuk kita lalui dengan mudah. Sebaliknya, kalau kita masih hubbud dunya, mau mengeluarkan sebagian rezeki untuk kepentingan perjuangan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja amat susah keluarnya. Mau sedekah susah keluarnya, mau bangun masjid susah keluarnya, dikarenakan masih ada cengkraman di dalam hati, hubbud dunya wa karahiyatal maut. Khawatir nanti hartanya habis, khawatir nanti kelaparan mati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang-orang sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat tadi di ayat-ayat surat Al-Balad ayat 1 ayat 11 sampai dengan ayat 17 tadi, maka dikatakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan kanan, yang berarti dia termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merubah diri, hijrah dari pribadi kita yang mencengkeram kita, yang selama ini sulit untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, sulit kita untuk wa'amilus sholihat, beramal soleh. Maka kita niatkan 1444 Hijriah merupakan tahun perubahan dari diri kita, keluarga kita, dan selanjutnya bisa berkembang pada yang lainnya. Maka yang kedua yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita hijrah bermakna perubahan, merubah itu dari sisi sosial kita. Bagaimana dengan sosial kita? Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, sekaligus contoh teladan yang baik kepada kita, bahwasannya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasannya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka jadilah kita yang sudah setiap hari kita evaluasi diri itu untuk senantiasa beramal soleh itu menjadi orang yang senantiasa untuk orang lain. Jangan sampai justru kita menjadi masalah buat orang lain. Na'udzubillah. Jadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai diri kita bermasalah untuk orang lain. Kalau dia bermasalah untuk orang lain, sulit nanti mau berkembang. Mau kita berikanlah
amanah kepada orang yang tidak ada masalah dengan perkara itu. Setelah kita bermanfaat untuk orang lain, bukan bermasalah bagi orang lain. Kalaulah taruh kita tahun 1443 Hijriah ini, kita evaluasi. Bagaimana sih penampilan kita ini? Apakah kita ini banyak disukai sama orang, atau justru banyak yang tidak suka sama saya? Ini kita yang tahu ini. Bila perlu kita ini berkaca terus, karena